Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Akmal Hasani Takwim. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan UPI dengan NIM 2108237 di angkatan 21 dengan kelas 5A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Kinerja Guru dalam Pengelolaan Peserta Didik berbasis software di SMK 1 Negeri Bandung. Nah, daftar isi dari presentasi kali ini adalah yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kajian pustaka, dan bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, kita lanjut ke bagian pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang masalah yang menjadi alasan kenapa sih saya mencantumkan atau memilih judul tersebut untuk penelitian saya. Nah, yang pertama ada yaitu kondisi di mana seiring berkembangnya zaman terdapat berbagai kemajuan yang bisa membantu kehidupan masyarakat, baik secara pekerjaan maupun secara keseharian. Dan juga berbagai kemajuan tersebut bisa menjadi sebuah tantangan juga bagi masyarakat karena perlu menyesuaikan diri dan juga beradaptasi, apalagi guru yang merupakan suatu pekerjaan yang memang bisa dikaitkan juga dengan teknologi itu sendiri. Nah, ditambah dengan data yang dicantumkan oleh Kemdikbud atau disebutkan oleh Kemdikbud, yaitu bahwa hanya 40% guru yang melek teknologi. Seperti salah satunya ada guru di Kota Magelang yang masih sulit menerapkan teknologi tersebut. Dan itu merupakan suatu angka yang cukup kecil dari segi pemahaman dan eh, penerapan teknologi oleh guru, ya sehingga harus terus ditingkatkan. Nah, disebutkan juga menurut Peter Senge, yaitu teori yang mengatakan bahwa sebuah organisasi atau sebuah lembaga harus terus belajar secara berkelanjutan, artinya terus-menerus. Kenapa? Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Karena lingkungan yang ada tentunya pasti akan berubah seiring berjalannya waktu, seperti tadi, yaitu berkembangnya zaman, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dari orang-orang yang ada di lembaga atau organisasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi pengelolaan kelas berbasis software yang dilakukan guru di SMK Negeri 1 Bandung atau pengelolaan peserta didik. Yang kedua, apa saja faktor yang menjadi penghambat dan juga mendukung dari penerapan software tersebut. Bagaimana juga hasil dari pengelolaan peserta didik berbasis software di SMK 1 Negeri Bandung. Nah, tujuannya adalah jawaban-jawaban dari rumusan masalah tersebut. Nah, jika ditanyakan manfaat penelitian, apa sih manfaat penelitian ini? Nah, ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis ini bisa menjadi suatu manfaat dalam pengembangan teori terkait apa yang diteliti, yaitu optimalisasi kinerja guru dalam pengelolaan peserta didik berbasis software. Nah, secara manfaat praktisnya adalah ini bisa dijadikan sebuah bahan pertimbangan atau data bagi stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan untuk meningkatkan atau mengoptimalisasikan kinerja guru dalam mengelola peserta didik berbasis software, dan juga bisa dibuat untuk dasar dari pengambilan keputusan oleh stakeholder juga. Nah, untuk selanjutnya adalah bab 2, kajian pustaka. Di kajian pustaka ada apa aja sih? Yang pertama ada kinerja guru. Nah, kinerja guru itu menurut Uman pada tahun 2007 dalam Melihatus Sa'adah pada tahun 2015 mengatakan bahwa sebuah kompetensi merupakan kemampuan deskriptif setiap orang dalam menjalankan tugasnya. Artinya ada kemampuan ketika orang menjalankan tugas yang ia emban. Yang kedua, menurut Usman pada tahun 1984. Nah, mengatakan bahwa untuk menunjukkan kinerja yang baik, individu atau orang tersebut harus mempunyai kemampuan kerja, motivasi yang tinggi, dan juga kemampuan atau keterampilan, yaitu kompetensi untuk melakukannya. Karena ibaratkan seorang fotografer yang memiliki pekerjaan sebagai fotografer, yaitu dia memiliki pekerjaan tersebut karena dia memiliki kompetensi atau keahlian di bidang fotografi. Nah, oleh karena itu
Guru juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik jika guru memiliki kompetensi sebagai guru yang baik juga. Nah, yang kedua adalah pengelolaan pendidikan atau manajemen eh, yang mencakup pada kegiatan yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengaturan, pengarahan, pemberian motivasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Artinya, semua yang mencakup pengelolaan ini ditujukan untuk mencapai tujuan dari eh, organisasi itu sendiri atau lembaga itu sendiri. Nah, pengelolaan peserta didik atau manajemen peserta didik. Nah, yang pertama ada prinsip, pendekatan, dan juga ruang lingkup. Nah, yang pertama prinsip manajemen peserta didik ada 7 poin. Yang pertama, manajemen ini atau pengelolaan ini harus mencakup manajemen sekolah. Artinya ini manajemen peserta didik dianggap menjadi sebuah cakupan dari manajemen sekolah itu sendiri. Yang kedua dipandang sebagai upaya yang kedua adalah mengemban misi pendidikan, artinya dilakukan untuk menuntaskan dan menyelesaikan misi pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, menyatukan ragam peserta didik. Karena dengan berbagai latar belakang yang berbeda, manajemen peserta didik ini atau pengelolaan peserta didik ini diharuskan dan bisa menyatukan ragam peserta didik yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Nah, yang kelima, mendorong kemandirian peserta didik. Artinya pengelolaan peserta didik ini harus bisa membuat si peserta didik menjadi seorang pribadi atau seorang individu yang bisa mandiri. Dan yang keenam adalah fungsional bagi kehidupan. Artinya apa yang dilakukan oleh peserta didik, apa yang diajarkan kepada peserta didik itu tidak hanya bermanfaat untuk di sekolah saja, tetapi dapat bermanfaat ketika sudah keluar sekolah, artinya berkelanjutan, yaitu fungsional bagi kehidupan. Dan yang terakhir adalah mengakui karakteristik, artinya pengelolaan peserta didik harus bisa mengakui bakat yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, kelemahan yang berbeda-beda yang terdapat dari setiap individu yang berbeda juga. Dan yang kedua adalah pendekatan manajemen peserta didik. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, yang kedua ada pendekatan kualitatif, dan ada pendekatan terpadu. Dan yang ketiga ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup atau cakupannya apa aja sih terkait manajemen atau pengelolaan peserta didik ini? Nah, di sini ada 9 ruang lingkup. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada penerimaan peserta didik baru, yang ketiga ada orientasi, yang keempat juga ada mengatur kehadiran dan juga ketidakhadiran, yang kelima ada pengelompokan peserta didik, yang keenam ada mengatur evaluasi hasil belajar, artinya mengukur seberapa mana berhasil pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik, dan kedelapan mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out, artinya keluar masuk peserta didik dari suatu lembaga, misalkan ada yang berpindah dari lembaga satu ke lembaga lain, itu diatur dari manajemen peserta didik ini. Yang kesembilan ada kode etik pengadilan hukuman dan disiplin peserta didik, artinya ini berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di lembaga tersebut. Nah, itulah terkait manajemen atau pengelolaan peserta didik. Yang selanjutnya ada terkait sistem informasi manajemen atau bisa disingkat sebagai SIM. Nah, secara pengertian SIM ini merupakan sebuah interaksi dari sebuah sistem informasi yang menyediakan kebutuhan informasi untuk manajerial dan juga kebutuhan operasi. Artinya sebagai sebuah sistem yang menghimpun berbagai informasi untuk digunakan. Dan fungsinya adalah sebagai alat untuk mempermudah pencarian, pemutakhiran, dan juga penyimpanan data secara aman. Karena jika kita melihat dari waktu zaman dulu, terkait data-data yang penting itu hanya dicatat dalam bentuk kertas, sehingga ketika kertas itu tidak ada maka datanya hilang, benar-benar hilang dan tidak ada backupan sama sekali. Sehingga ini SIM sangat membantu itu semua terkait penyimpanan data serta pencaharian data ketika dibutuhkan. Nah,
Selain itu, ada penelitian terdahulu yang telah saya cari dan berkaitan dengan apa yang saya akan teliti. Nah, kebanyakan dari 10 penelitian terdahulu ini berkaitan dengan sistem informasi manajemen, kinerja guru, dan juga ada terkait dan tentunya ini berkaitan dengan lembaga pendidikan itu sendiri. Teman-teman bisa melihat di sini ada 3 judul dan di selanjutnya ada 7 judul terkait penelitian yang telah saya cari sebagai penelitian terdahulu untuk landasan bagaimana saya akan melakukan penelitian dan juga sebagai referensi ketika saya akan melakukan penelitian. Selanjutnya, kerangka berpikir. Nah, di sini saya membuat kerangka berpikir. Yang pertama ada dari masalah itu sendiri. Nah, masalahnya adalah kinerja dapat terhambat dikarenakan banyak guru yang belum bisa beradaptasi dengan zaman. Artinya banyak guru yang belum bisa mengoperasikan atau melek terkait teknologi itu sendiri. Nah, didukung dengan teori yaitu Peter Sales yang mengatakan bahwa organisasi harus belajar secara berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk meningkatkan kinerja itu sendiri. Nah, dengan metode apa saya menganalisisnya? Itu dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data secara observasi, wawancara, juga dokumentasi. Nah, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana sih bentuk implementasi software atau SIM ini pada pengelolaan peserta didik oleh guru untuk mengoptimalkan kinerja guru itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah tujuan atau pertanyaan yang harus saya jawab ketika saya melakukan penelitian. Nah, sehingga nanti akan dari masalah tersebut akan menunjukkan kepada hasil dan hasil itu akan ditarik suatu kesimpulan yang bisa mencakup keseluruhan dari hasil yang telah saya dapatkan. Nah, kerangka berpikir ini menjadi sebuah landasan bagaimana alur yang akan saya lakukan untuk melakukan penelitian terkait judul yang telah saya buat. Nah, selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Metode penelitian apa yang saya gunakan? Sempat di-mention tadi bahwa jenis metode penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, pertanyaannya kenapa saya memilih metode ini? Karena dengan judul yang saya buat ini menjadi suatu alat untuk lebih mudah mengkorek atau membahas terkait masalah-masalah yang ada di yang terkait dengan judul saya, masalah-masalah yang terkait yang ada di lokasi penelitian saya, sehingga hasilnya juga bisa didapatkan dengan lebih mudah dan dapat didapatkan dengan lebih sistematis karena pendekatannya yang deskriptif. Nah, untuk lokasi penelitiannya ada di SMK 1 Negeri Bandung. Subjek penelitiannya yaitu guru SMK Negeri 1 Bandung dan datanya adalah segala hal yang berhubungan dengan implementasi software dalam pengelolaan pendidikan oleh guru sebagai optimalisasi kinerja guru yang ada di sekolah SMK 1 Negeri Bandung. Nah, bagaimana teknik pengumpulan datanya? Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Observasi, saya datang ke sekolahnya untuk melihat bagaimana kondisi real secara langsung penerapan SIM itu atau software itu digunakan oleh guru. Yang kedua wawancara kepada pihak terkait untuk lebih memperjelas terkait data yang telah saya dapatkan dari observasi, dan yang ketiga adalah dokumentasi sebagai bukti dan juga keakuratan data yang telah saya dapatkan. Yang selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama ada transkrip data. Transkrip data itu saya mengubah berbagai data yang saya dapatkan dalam bentuk video atau audio menjadi sebuah teks atau tulisan. Yang kedua familiarisasi data, artinya saya memahami data-data yang telah saya dapatkan sehingga familiar dan dapat saya pahami. Dan yang ketiga adalah coding, artinya saya mengelompokkan data-data tersebut kepada dengan beberapa kode yang bisa dikelompokkan. Yang keempat membuat tema. Nah, setelah melakukan coding, saya membuat tema yang mencakup keseluruhan data yang telah saya
buat, dan ini biasanya berkaitan dengan judul yang saya ambil atau saya buat. Yang kelima, menulis interpretasi atau hasil pembahasan. Artinya saya menarik atau menulis hasil dari penelitian yang telah saya dapatkan. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Artinya bisa disimpulkan bahwa hasil dari pembahasan tersebut secara umum. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah penelitian. Nah, yang pertama saya membangun kerangka konseptual, artinya membangun bagaimana saya akan melakukan penelitian dan dasar-dasar ketika saya akan membuat suatu penelitian. Yang kedua, merumuskan masalah penelitian. Nah, judul yang akan saya ambil, saya mencari permasalahannya apa, atau saya mencari permasalahannya apa sehingga bisa dibuat menjadi judul yang dapat saya gunakan untuk penelitian. Yang ketiga adalah pengumpulan data, artinya saya mengumpulkan data sesuai dengan metode yang telah saya tentukan. Yang keempat, analisis data seperti yang tadi, teknik analisis data. Yang kelima, penulisan hasil penelitian sesuai dengan data yang telah didapatkan dan menarik kesimpulan sebagai sebuah statement dari akhir hasil penelitian itu sendiri. Nah, itulah metode penelitian dari jenis pendekatan penelitian, lokasi, subjek, data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan juga langkah-langkah penelitian. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait presentasi proposal penelitian dengan judul optimalisasi kinerja guru dalam pengelolaan peserta didik berbasis software untuk di SMK Negeri 1 Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.